Berada di pelukanmu membuatku. Hari ini gue mau cover lagu. Enggak bohong. Yo guys, balik lagi sama gue Daryl. Di video kali ini gue akan ngejelasin tentang dasar-dasar investasi, terutama itu saham gitu. Jadi buat kalian yang pengen belajar baru mengenal saham atau pengen tahu tentang saham, ini adalah video yang tepat karena gue mulai dari nol atau dari basic banget gitu ya. Jadi kalian-kalian yang pengen belajar bisa ikutin terus video ini. Oke guys, langsung kita masuk biar cepet yuk. Yang lo harus tahu pertama guys, saham itu adalah termasuk dari salah satu sarana investasi. Terus investasi itu dibagi dua. Yang pertama investasi real, yang kedua investasi non real. Nah saham ini masuk ke investasi non real. Kalau investasi real itu yang paling sering kalian denger tuh kayak properti. Terus kalian punya usaha fisik ya kayak gitu. Semacam itu guys. Itu yang kalian harus tahu dulu. Oke, ingat ya. Karena saham itu termasuk dari sarana investasi, tentunya sama seperti investasi lainnya, ya saham juga punya resiko gitu. Jadi nggak ada di investasi manapun yang resikonya tuh nol. Semua investasi ada resikonya. Kalau misalnya ada orang yang nawarin investasi terus dia bilang resikonya nol, itu jangan dipercaya guys. Jadi saham juga seperti yang lainnya punya resiko. Dan kalian harus bisa memanage resiko itu gitu. Jadi saham itu apa sih? Saham itu guys, saham itu tuh bentuk perdagangan. Sama seperti perdagangan lainnya yaitu jual beli gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian yang sering dengar itu, kalau perdagangan konvensional itu yang sering dijual beli adalah barang yang bisa bentuknya makanan, terus bahan baku, terus alat-alat tulis, apa semua itu bisa diperdagangkan. Tapi kalau saham itu beda, yang diperdagangkan adalah surat kepemilikan suatu perusahaan. Jadi misalnya BCA keluarin saham untuk publik sekitar 5 juta lembar. Nah kalian beli yang diperdagangkan itu lembaran yang dikeluarin BCA itu, gitu. Keren juga pakai kacamata ya. Karena pada prinsipnya sama kayak dagang gitu ya. Jadi ya mekanisme dia juga seperti dagang. Kapan harga saham itu naik? Ya kalau misalnya demand-nya naik, terus supply-nya turun, harga itu bergerak naik. Kapan harga itu turun? Ya kalau misalnya demand-nya turun, terus supply juga banyak. Jadi kayak misalnya ini barang nih nggak ada yang mau, tapi yang jual tuh banyak gitu ya, pasti otomatis harganya turun. Sama di saham juga. Kalau misalnya banyak yang ngincer saham, terus orangnya banyak yang nggak mau jual, harga saham tuh pasti terbang. Dan kalau misalnya nggak ada yang mau beli, tapi orang banyak yang mau jual, pasti harga itu turun. Itu yang harus kalian ngerti, gimana caranya harga saham itu turun atau naik. Kalian harus ngerti itu dulu ya. Terus gimana caranya kita bisa tahu kapan sih harga itu naik dan kapan tuh harganya turun? Saham itu ada yang namanya analisa. Nah dengan analisa ini kita bisa tahu nih saham apa yang bakal naik, saham apa yang bakal turun. Terus kira-kira dia naiknya mau sampai ke harga berapa dan turunnya sampai mau ke harga berapa. Itu semua bisa diprediksi, bisa dilihat tendensinya gitu. Caranya itu nggak gampang juga sih ya. Kalian harus belajar juga. Tapi yang jelas gue mau kasih tahu caranya itu dibagi dua. Yang namanya analisa. Yang pertama itu analisa fundamental. Yang kedua itu analisa teknikal. Analisa fundamental itu adalah analisa yang didasarkan pada fundamental suatu perusahaan. Atau kalau mau lebih makro, ya fundamental suatu negara yang mempengaruhi perusahaan tersebut. Jadi yang contohnya yang dianalisa itu adalah misalnya laporan keuangan perusahaan tersebut gitu. Terus kondisi makro suatu perusahaan, kondisi makro suatu negara. Terus mikronya yang mempengaruhi perusahaan itu apa? Contohnya ya, perusahaan tambang. Indonesia ini baru-baru kemarin itu, tahun-tahun kemarin, undang-undang tentang pertambangan diperketat. Nah itu pasti jelas, itu yang makronya itu adalah undang-undang Indonesia tentang pertambangan diperketat, itu makronya. Mikronya apa? Mikronya ya berdampak yang dihasilkan perundang-undangan yang dibuat itu, hasilnya terhadap perusahaan pertambangan kayak gimana. Nah itu ada hubungan makro dan mikro. Kalau mau lebih spesifik tentang mikro gitu, kita mau bedah lagi mikro. Kalian bisa lihat misalnya laporan keuangan perusahaan itu, terus lihat nilai PR-nya, kalian bisa lihat nilai PBV-nya, segala macam kayak gitu. Itu pokoknya analisa fundamental ya berhubungan dengan berita, terus bencana alam, terus makro suatu negara, mikro perusahaan, seperti itu. Yang kedua itu adalah analisa teknikal. Analisa teknikal itu apa sih?
Analisa teknikal itu adalah analisa yang didasarkan terhadap perhitungan teknikal, dan itu biasanya lebih melekat ke chart-chart gitu. Jadi di saham itu kalian akan sering melihat atau berhubungan dengan yang namanya chart, grafik chart gitu ya, yang isinya tuh ada kayak batang-batang gitu loh, kayak batang-batang atau ada yang garis-garis atau yang kayak apa sih, balok-balok gitu. Nah itu kalian akan sering lihat, itu namanya chart dari suatu saham. Isinya kita bilangnya candlestick atau bar chart atau line chart. Kalau misalnya kita udah tahu analisa itu ada dua. Nah sekarang kalau misalnya kita udah tahu ada dua gini, gimana sih cara makainya gitu kan? Pertanyaannya kan seperti itu kira-kira. Kita harus pakai dua-duanya gitu. Jangan kita cuma pakai fundamental doang gitu, atau kita cuma pakai teknikal doang gitu. Itu nggak bisa. Kita harus pakai dua-duanya. Kenapa harus pakai dua-duanya? Saya kasih analogi gini ya. Kalau misalnya kalian mau masak ikan gitu ya, terus kalian pergi ke pasar ikan. Fundamental itu gunanya adalah kita mencari ikan yang seger, itu yang gimana gitu. Nah itu seperti itu ya contohnya. Jadi misalnya kalian mau masak ikan bakar gitu, kalian cari ikan emas. Kalian jalan-jalan berhenti di satu toko gitu ya, terus kalian lihat ikannya dari luar, oke nih, bagus, harganya murah gitu ya. Orang banyak yang beli gitu, kemudian kalian tertarik gitu, kalian ikut-ikutan beli. Ternyata pas kalian bawa ikannya sampai rumah, di kalian belah gitu, kalian potong, ternyata ikan dalamnya busuk gitu. Sama. Jadi fundamental itu gunanya nyari saham yang tidak busuk gitu, alias saham yang bagus. Kemudian setelah kita dapat ikan yang bagus itu, kalian pasti mau bikin bumbunya gitu. Nah, bumbu-bumbu yang bumbu dan equipment itu kalian bisa analogikan sebagai analisa teknikal gitu. Jadi kalau ikannya sudah bagus, terus bumbunya juga kalian bagus gitu ya, bumbunya banyak, lengkap, ada garam, ada apa segala macam lah, lengkap pokoknya. Masakannya itu pasti hasilnya jadi enak gitu. Nah, begitupun juga saham. Kalau misalnya kalian sudah pilih saham yang bagus, terus kalian meracik saham yang bagus itu dengan analisa teknikal yang baik, pasti hasilnya kalian akan profit. Ya mungkin itu dulu guys yang kalian harus tahu tentang saham. Jadi yang penting itu kalian tahu mekanisme saham, jual belinya seperti apa, terus analisanya itu seperti apa gitu. Kalian harus tahu dua ini dulu, karena kalau misalnya kalian nggak tahu dua ini, terus kalian tiba-tiba terjun di dunia saham, kalian pasti bingungnya tengah mampus gitu ya. Oh ya, satu lagi guys, yang gue pengen tekenin buat kalian semua, itu kan banyak ya di luaran sana orang bilang, lu kalau mau saham tuh enak ya kerjanya, kalau mau kaya cepat udah lu main saham aja segala macem. Sekali lagi, itu semua tidak benar guys, itu semua nggak benar, karena saham itu butuh effort yang lebih. Kalian butuh komitmen, kalian harus passion, kalian juga harus rajin, kalian harus mau buat belajar lagi kayak gitu. Karena saham itu bukan sekedar membalikan telapak tangan dari kalian nggak bisa terus balikin telapak tangan jadi kaya, jadi bisa gitu. Nggak segampang itu guys gitu. Jadi buat kalian yang ingin emang terjun di saham, please, motivasinya bukan pengen cepet kaya gitu ya, karena itu yang akan membuat kalian hancur di sini. Dan juga buat kalian semua yang masih benar-benar bingung, bahkan nonton ini pun kalian masih bingung gitu ya, ini apa sih gini-gini, tenang aja guys, gua akan buatin tutorial-tutorial dari nol sampai kalian bisa menganalisa saham itu, dan kalian bisa lihat review gua, terus kalian bisa menganalisa bareng gua di review gua itu. Jadi kalian tunggu aja guys tutorial-tutorial yang bakal gua buat tentang baik itu fundamental analysis maupun technical analysis. Oke guys, segitu dulu yang mau gue sampaikan pada video kali ini. Dan jangan lupa buat terus ikutin gue terus, buat subscribe channel gue supaya kalian bisa lihat tutorial-tutorial yang gue buat selanjutnya. Terus bisa lihat review tentang satu saham juga. Kalian kalau misalnya mau nanya juga tentang saham apa nih yang mau di review apa segala macam, please komen di comment section di bawah ya. Oke, thank you guys. See you soon. Bagusan nggak pakai kacamata nih kayaknya. Jalan-jalan gitu. Jadi kalau misalnya gua nanti jalan-jalan ke suatu tempat yang unik atau yang asik atau yang biasa gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting gua tetap bikin videonya buat kalian.